Kecenderungan orang marah adalah ingin selalu lebih tinggi dan keinginannya dituruti. Dengan posisi lebih tinggi, dia bisa melampiaskan amarahnya sepuasnya. Karena itulah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan saran agar marah bisa diredam, maka ambillah posisi yang lebih rendah. Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kalian marah ketika berdiri, maka hendaklah ia duduk. Apabila marah yang tidak hilang juga, maka hendaklah ia berbaring. Hadis riwayat Ahmad. Berwudu atau mandilah. Marah adalah api setan yang dapat mengakibatkan mendidihnya darah dan terbakarnya urat syaraf. Karena itulah, wudu dan mandi, apalagi menggunakan air dingin, dapat menghilangkan amarah serta gejolak darah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya marah itu dari setan, dan sesungguhnya setan itu diciptakan dari api. Sementara api bisa dipadamkan oleh air. Karena itu, jika salah seorang di antara kalian sedang marah, hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat Abu Daud dari Atiyah. Berhati-hatilah saat orang sedang marah. Setan pun tengah berpesta pora, menggoda manusia untuk berbuat nista. Marah tidak membuat kita menjadi hebat. Marah tidak membuat kita menjadi terhormat. Marah juga tidak membuat kita masuk surga. Marah adalah temannya setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Hasanah Trans 7. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada kita semua. Pemirsa Hasanah, siapapun pasti pernah marah. Tapi setiap orang memiliki tingkat kemarahan yang berbeda. Mungkin ada yang cukup terdiam, memendamnya dalam hati, atau ada juga bereaksi dengan kata-kata kasar, atau malah mengamuk, merusak apa saja yang ada di sekitarnya. Tahukah Anda, sifat marah merupakan tabiat yang tidak mungkin luput dari diri manusia. Marah merupakan salah satu ciri manusia, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku ini hanya manusia biasa. Aku bisa senang sebagaimana manusia senang. Dan aku bisa marah sebagaimana manusia marah. Hadis riwayat Muslim. Namun di sisi lain, sifat marah merupakan bara api yang dikobarkan oleh setan dalam hati manusia untuk merusak agama dan diri mereka. Karena dengan kemarahan, seseorang bisa menjadi gelap mata sehingga bisa melakukan tindakan anarkis atau mengucapkan perkataan yang berakibat buruk bagi diri dan agamanya. Manusia tak bisa lepas dari sifat ini kecuali orang-orang bertakwa yang berusaha melawan dan mengendalikan hawa nafsunya. Merekalah yang mampu meredam amarah, sebagaimana Allah Ta'ala memuji mereka. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya, seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Tak ada yang paling bertakwa kepada Allah kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada yang paling berakhlak mulia kecuali Rasulullah. Karena itulah Rasulullah yang paling mampu menahan amarahnya. Bahkan dalam berperang, Rasulullah melarang membunuh musuh dalam keadaan marah. Rasulullah telah memberi panduan untuk umatnya bagaimana menghadapi amarah agar tidak tergelincir pada jalan sesat. Pada saat marah, setan akan membangkitkan nafsu amarah di dalam hati, hingga seluruh kejelekan bisa masuk ke dalam diri kita. Menurut Imam Ja'far As-Shadiq, marah adalah kunci dari segala keburukan dan kejahatan. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa iblis datang menampakkan diri di hadapan seorang rahib. Sang rahib lalu bertanya, akhlak manusia yang mana yang banyak membantumu? Iblis menjawab, marah. Sungguh, pada waktu marah, saya permainkan ia bagaikan anak kecil membolak-balikan permainan bola.
Iblis telah bersumpah untuk membalas dendam kepada manusia dengan memercikan api amarah dalam hati manusia. Dalam api amarah, setan menabur benih-benih kebencian di antara manusia, sehingga manusia terjerumus dalam permusuhan. Api amarah adalah api yang takkan pernah padam. Seperti halnya api yang ada di tungku pembakaran, maka asapnya pun mampu mencelakakan. Ketika marah, manusia sering kehilangan kesadarannya dan berada dalam genggaman setan. Dia bisa berbuat apa saja sesuai dengan perintah setan. Ia bisa memaki, menyakiti, menganiaya, bahkan membunuh orang lain. Setan pun berkata, jika ada orang yang marah dan kesadarannya hilang, maka aku akan berbicara dengan perantaraan lisannya. Dengan kedua tangannya, aku akan melakukan tindakan-tindakan tercela yang pasti kulakukan. Ketika amarah orang itu memuncak, maka dia tak akan dapat lagi mengontrol diri. Maka aku akan melumuri dirinya sehingga dia tega melakukan dosa-dosa besar. Maka aku pun meraih kemenangan darinya, sehingga akal, pikiran, serta semua kekuatan ruh dan jasmaninya berada dalam kekuasaanku. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, keras kepala dan cepat marah adalah sejenis kegilaan, karena pelaku perbuatan itu akan merasa malu terhadap tindakannya. Dan apabila tidak merasa malu, berarti kegilaannya sudah sangat parah. Dalam sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta nasihat beliau. Orang itu berkata, berilah wasiat kepadaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau marah. Kemudian orang itu mengulang berkali-kali meminta nasihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjawab, janganlah engkau marah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa kemarahan merupakan sumber segala keburukan dan menahannya merupakan penghimpun segala kebaikan. Akhlak yang baik menurut Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Ishaq bin Rahuyah terhimpun dalam kata janganlah engkau marah. Perintah Nabi untuk menahan amarah bermakna sebaliknya, akan melahirkan akhlak yang baik seperti sifat lemah lembut, dermawan, rendah hati, sabar, tidak menyakiti orang lain, gampang memaafkan, dan sifat-sifat baik lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan perkelahian, tetapi tidak lain orang kuat yang sebenarnya adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Makna hadis ini menurut Imam Al-Munawi, orang kuat yang sebenarnya adalah orang yang mampu menahan emosinya ketika kemarahannya sedang bergejolak, dan dia mampu melawan dan menundukkan nafsunya. Dan barang siapa yang mampu mengendalikan dirinya, maka sungguh dia telah mampu mengalahkan musuhnya yang paling kuat dan paling berbahaya, yaitu hawa nafsunya. Inilah makna kekuatan yang dicintai oleh Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Jadi, orang yang kuat adalah yang kuat keimanannya dalam berjuang menundukkan hawa nafsunya. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menahan kemarahannya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah Ta'ala akan memanggilnya, membanggakannya pada hari kiamat di hadapan semua manusia, sampai kemudian Allah membiarkannya memilih bidadari bermata jeli yang disukainya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Seorang mukmin yang terbiasa mengendalikan hawa nafsunya, maka dalam semua keadaan dia selalu dapat berkata dan bertindak dengan benar, karena ucapan dan perbuatannya tidak dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Inilah arti sikap adil yang dipuji oleh Allah Ta'ala sebagai sikap yang lebih dekat dengan ketakwaan. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
التقوى. Dalam kitab Risalatut Tabuqiyah, Imam Ibnul Qayyim menukil ucapan seorang ulama salaf yang menafsirkan sikap adil dalam ayat ini. Beliau berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika dia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, maka kesenangannya tidak membuat dia menyimpang dari kebenaran. Syekh Abdul Aziz bin Fatih As-Sayyid Nada dalam kitab Ma'usu'atul Adab Al-Islamiyah, seorang muslim wajib mengetahui dan memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengan marah. Pertama, jangan marah kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marah karena Allah merupakan sesuatu yang disukai dan mendapatkan amal. Misalnya, marah ketika menyaksikan perbuatan haram merajalela. Seorang muslim yang marah karena hukum Allah diabaikan merupakan contoh marah karena Allah. Seorang muslim hendaknya menjauhi kemarahan karena urusan dunia yang tak mendatangkan pahala. Kedua, berlemah lembut dan tak marah karena urusan dunia. Kemarahan kerap berujung dengan pertikaian dan perselisihan yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam dosa besar dan memutuskan silaturahim. Ketiga, mengingat keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah kekuasaan, perlindungan, keagungan, dan keperkasaan Sang Khalik ketika sedang marah. Keempat, menahan dan meredam amarah jika telah muncul, dan ingatlah dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang yang menahan amarahnya dan memberi maaf pada orang lain, sebagaimana dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 134. Kelima, berlindunglah kepada Allah ketika marah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seseorang yang marah mengucapkan "A'udzubillah", aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Ibu Adi dalam Al-Kamil. Dalam hadis lain dari sahabat Sulaiman bin Surd radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, suatu hari saya duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ada dua orang yang saling memaki. Salah satunya telah merah wajahnya dan urat lehernya memuncak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh saya mengetahui ada satu kalimat, jika dibaca oleh orang ini, marahnya akan hilang. Jika dia membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, marahnya akan hilang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, Rasulullah mengajarkan kita untuk diam ketika marah agar terhindar dari ucapan-ucapan buruk. Rasulullah bersabda, ajarilah, permudahlah, dan jangan menyusahkan. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah ia diam. Hadis riwayat Ahmad. Ketujuh, mengubah posisi ketika marah. Kecenderungan orang marah adalah ingin selalu lebih tinggi dan keinginannya dituruti. Dengan posisi lebih tinggi, dia bisa melampiaskan amarahnya sepuasnya. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan saran sebaliknya. Agar marah bisa diredam, maka ambillah posisi yang lebih rendah. Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kalian marah ketika berdiri, maka hendaklah ia duduk. Apabila marahnya tidak hilang juga, maka hendaklah ia berbaring. Hadis riwayat Ahmad. Kedelapan, berwudu atau mandilah. Marah adalah api setan yang dapat mengakibatkan mendidihnya darah dan terbakarnya urat syaraf. Karena itulah, wudu dan mandi, apalagi menggunakan air dingin, dapat menghilangkan amarah serta gejolak darah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya marah itu dari setan, dan sesungguhnya setan itu diciptakan dari api. Sementara api bisa dipadamkan oleh air. Karena itu, jika salah seorang di antara kalian sedang marah, hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat Abu Daud dari Atiyah. Kesembilan, memberi maaf kepada orang yang telah membuat kita marah. Kemudian bersabarlah. Karena orang yang bertakwa, salah satu cirinya yang bisa menahan amarah, kemudian memaafkan kesalahan orang lain, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menafkahkan harta mereka baik di waktu lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.
Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134. Tak semua marah dilarang. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah karena urusan diri pribadi beliau, kecuali jika dilanggar batasan syariat Allah, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan marah dengan pelanggaran tersebut karena Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah merupakan sosok yang sabar. Jarang sekali Rasulullah menunjukkan sikap marah pada orang lain. Rasulullah mengingatkan agar setiap pejabat dilarang menerima hadiah saat bertugas. Peringatan itu beliau sampaikan dalam pidatonya setelah menegur Ibnu Al-Lutbiyah. Kejadian seperti ini banyak kita saksikan saat ini. Banyak pejabat bahkan petugas di daerah memaksa untuk mendapat sogokan atau hadiah dari pelayanan yang mereka lakukan kepada rakyat. Rasulullah pernah memarahi Utsman bin Zaid. Seperti diriwayatkan Usama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus kami ke Huraqah untuk memerangi suku Juhainah. Ketika kami sampai di sana, pagi-pagi kami menyerbu. Tiba-tiba, aku dan seorang Ansor bertemu dengan seorang dari mereka. Maka ketika kami telah mengepungnya, ia berkata, La ilaha illallah. Maka sahabatku, orang Ansor itu menyuruh aku menghentikan. Tidak membunuhnya, tetapi aku terus saja menikam dengan tombakku sehingga mati. Ketika kami telah kembali di Madinah, berita itu telah sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bertanya, Hai Usama, apakah engkau bunuh dia setelah ia mengucapkan La ilaha illallah? Jawabku, ya Rasulullah, ia hanya akan menyelamatkan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apakah engkau bunuh dia setelah ia mengucapkan La ilaha illallah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang kalimat itu sehingga aku ingin andaikan aku baru masuk Islam pada hari itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Inilah marah yang terpuji dalam Islam. Marah karena Allah Ta'ala, yaitu marah dan tidak ridho ketika perintah dan larangan Allah Ta'ala dilanggar oleh manusia. Aisyah berkata, sungguh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat At-Tabrani ada tambahan, Rasulullah marah, benci terhadap apa yang dibenci dalam Al-Quran dan ridho dengan apa yang dipuji dalam Al-Quran. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, wajib bagi seorang mukmin untuk menjadikan keinginan nafsunya terbatas pada apa yang dihalalkan oleh Allah baginya. Ini termasuk niat baik yang akan mendapat ganjaran pahala dari Allah Ta'ala. Dan wajib baginya untuk menjadikan kemarahannya dalam rangka menolak gangguan dalam agama yang dirasakan oleh dirinya atau orang lain, serta dalam rangka menghukum, mencela orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Allah Ta'ala berfirman, قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman dan menghilangkan kemarahan orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 14 dan 15. Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya tak semata-mata melarang kita untuk mengumbar amarah jika tidak karena bahayanya. Kajian psikologi dan kedokteran telah membuktikan begitu banyak bahaya untuk kesehatan yang ditimbulkan akibat marah. Rasa marah merupakan emosi alamiah yang dialami setiap manusia, bahkan dinilai bagus bagi kesehatan karena mengurangi efek negatif stres. Rasa marah yang tidak terlampiaskan bisa berakibat fatal bagi kesehatan. Tuntunan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi mendorong kita untuk menyadari kemuliaan orang yang mampu mengendalikan rasa marah dan kemuliaan orang yang bisa memaafkan semua kesalahan orang lain yang telah merugikan kita.
Bagi seorang mukmin, tak ada lagi beban yang tersisa di hati yang membuat kita sengsara. Amarahnya telah sirna. Sementara orang yang selalu menuruti hawa nafsunya untuk marah akan berakibat buruk bagi kesehatannya. Saat kita marah, tekanan darah meningkat dan irama nafas makin cepat, yang berakibat sakit kepala. Dalam jangka panjang dapat meningkatkan resiko terkena serangan jantung. Saat marah kita menguras banyak energi hingga mengakibatkan tubuh menjadi letih. Orang yang gampang marah akan sering mengalami kegelisahan, sulit tidur, dan banyak berpikiran negatif hingga hidupnya tak lagi bahagia. Bagi orang yang tak beriman, mereka akan mencari pelarian yang negatif seperti minum minuman keras atau mengkonsumsi obat terlarang. Amarah bukannya reda, malah makin memuncak. Orang yang memendam amarah akan berdampak dalam kehidupan sosialnya. Ia lebih banyak menyendiri, jarang bergaul dengan orang lain, atau mungkin ia tega melampiaskan kemarahannya kepada orang lain atau bawahannya yang tak ada hubungan sama sekali dengan persoalannya. Amarah membuat kita tidak lagi rasional, kehilangan fokus dalam menghadapi masalah hingga berujung salah mengambil keputusan. Hancurnya rumah tangga, makin banyak perceraian, atau hancurnya sebuah perusahaan bisa jadi akibat amarah yang bergerak liar tak mampu dikendalikan. Kemarahan yang terus menumpuk akan memproduksi hormon kortisol, hormon yang dari waktu ke waktu akan mempengaruhi fungsi mental dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Tak ada lagi kebenaran kecuali mengikuti petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Karena inilah jalan yang lurus yang menjanjikan kebahagiaan sejati baik di dunia maupun di akhirat. Janganlah marah, redam kemarahan. Karena sesungguhnya kita sedang berperang dengan setan yang senang dengan kemarahan kita. Akankah kita biarkan setan menang dengan menguasai emosi kita? Pemirsa Hasanah, sungguh jelas bahaya yang ditimbulkan akibat diperbudak oleh amarah. Betapa banyak kerugian baik di dunia maupun akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar dalam menghadapi amarah dan selalu memaafkan kesalahan orang lain. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana, irhamna.